Gempa bumi terkuat yang pernah terjadi di sebelah timur sungai Mississippi yang terjadi lebih dari 200 tahun yang lalu tidak pernah berakhir menurut beberapa ilmuwan. Sebagian besar gempa bumi berlangsung dalam hitungan detik hingga menit, dan pemecah rekor resmi sejauh ini adalah gempa bumi tanpa suara di Sumatera yang berlangsung selama 32 tahun. Peristiwa pergeseran yang terjadi secara perlahan ini memicu gempa besar dan tsunami. Jadi jika benar bahwa gempa New Madrid masih terus mengirimkan gempa susulan, kita akan memiliki nama baru dalam daftar yang menyedihkan ini. Gempa bumi dimulai pada bulan Desember tahun 1811 dengan gempa yang kuat di bagian timur Laut Arkansas yang jarang penduduknya. Guncangannya terasa hingga 1.600 km jauhnya di Gedung Putih, dan lonceng menara berdentang di Boston, bahkan lebih jauh lagi. Gempa tersebut bahkan membuat aliran sungai Mississippi yang deras mengalir mundur selama beberapa menit di atas air terjun baru yang terbentuk dari pergeseran tanah. Kota New Madrid, Missouri, benar-benar lenyap dalam bencana tersebut. Bumi tidak akan diam sampai akhir Januari tahun berikutnya. Ketika keadaan menjadi lebih serius lagi, sebuah gempa besar melanda, kali ini di dekat persimpangan Sungai Ohio dan Sungai Mississippi, tepat di bagian bawah tanah Missouri. Para ahli geologi meyakini bahwa gempa tersebut merupakan patahan New Madrid yang pecah sehingga menambah tekanan pada patahan real foot di dekatnya. Tepat ketika orang-orang yang mengira keadaan tidak akan menjadi lebih buruk, 2 minggu kemudian guncangan terjadi dan patahan real foot patah jauh di bawah New Madrid. Di Tennessee, sekitar 24 km di selatan New Madrid, pengangkatan tanah menciptakan danau real foot. Kapal-kapal uap melaju di sepanjang sungai dengan ribuan pohon mengambang dan berhektar-hektar hutan tercabik-cabik oleh gempa. Di Louis, Missouri, yang berjarak 257 km jauhnya, bangunan-bangunan rusak parah dan cerobong-cerobong asap berjatuhan di Cincinnati, Ohio, yang berjarak 644 km jauhnya. Orang-orang di Montreal, Kanada, yang berjarak lebih dari 1.600 km jauhnya, merasakan guncangan bumi. Para ahli seismologi telah mencatat sekitar 200 gempa bumi kecil di zona seismik New Madrid setiap tahun sejak tahun 1974. Beberapa peneliti percaya bahwa 30% di antaranya merupakan gempa susulan dari gempa-gempa besar yang terjadi pada tahun 1811 dan 1812. Di beberapa bagian Amerika Serikat, di mana tidak banyak aksi tektonik yang terjadi, gempa-gempa susulan ini dapat terus bergemuruh selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad setelah gempa besar melanda. Gempa susulan adalah cara bumi melepaskan semua tekanan yang menumpuk dari gempa utama. Ketika tanah berguncang akibat gempa pertama, hal ini memberikan tekanan besar pada bebatuan di dekatnya. Ketika bebatuan itu tidak tahan lagi, mereka akan retak, menyebabkan lebih banyak guncangan lagi. Itulah gempa susulan. Guncangannya bisa sangat kuat, terutama tepat setelah gempa utama, tetapi akan melemah seiring berjalannya waktu. Tidak semua ilmuwan setuju bahwa gempa bumi saat ini ada hubungannya dengan gempa bumi yang terjadi 200 tahun yang lalu. Kita kebanyakan mengasosiasikan patahan dengan garis-garis di mana lempeng-lempeng bumi bertemu, tapi ada banyak sekali patahan yang berada tepat di bawah pusat lempeng Amerika Utara. Patahan-patahan itu seperti peninggalan dari 750 juta tahun yang lalu ketika Amerika Utara merupakan bagian dari sebuah benua super yang disebut Rodinia. Ketika Rodinia mulai pecah, dia meninggalkan celah-celah ini, titik-titik lemah di kerak bumi yang membentang jauh di bawah Midwest modern. Hal ini bisa menjelaskan terjadinya gempa bumi. Sebuah tim ahli geologi internasional memutuskan untuk melihat kembali 3 gempa bumi besar yang mengguncang Amerika Utara dan mengakhiri perdebatan. Mereka menggunakan metode matematika baru yang disebut tetangga terdekat. Metode ini menyatakan bahwa jika gempa bumi terlalu dekat dalam hal ruang, waktu, dan magnitudo untuk menjadi peristiwa latar belakang yang independen, maka salah satu gempa bumi diasumsikan telah memicu gempa bumi lainnya. Tergantung bagaimana kamu melihat
melihat angkanya, antara 10 hingga 65% dari gempa bumi yang terjadi baru-baru ini di wilayah tersebut bisa jadi merupakan gempa susulan dari gempa bumi bersejarah tersebut. Gempa besar yang melanda Charleston, Carolina Selatan pada akhir abad ke-19 mungkin menjelaskan hingga 72% dari gempa bumi di daerah tersebut sejak saat itu. Tapi tidak semua tempat sama, sehingga perdebatan ilmiah terus berlanjut. Pada tahun 1774, penjelajah Inggris James Cook melihat cahaya di kejauhan. Itu adalah gunung berapi Jasur di Vanuatu. Gunung berapi nakal ini telah memuntahkan lava dan abu sejak saat itu dan kemungkinan besar telah melakukan hal tersebut untuk waktu yang jauh lebih lama. Gunung berapi ini telah berada pada level siaga sejak Oktober 2016, yang berarti keadaan di sekitar sana sangat tidak tenang. Mereka bahkan telah menetapkan radius 610 meter di sekitar kawah untuk menjaga keamanan masyarakat. Telah terjadi letusan-letusan kecil hingga sedang, menyemburkan abu, gas dan uap, dan beberapa ledakan yang lebih besar yang melontarkan benda-benda di luar kawah. Citra satelit telah menangkap beberapa titik panas dari gumpalan sulfur dioksida yang menunjukkan bahwa Jasur masih memasak badai besar di sana. Stromboli, salah satu pulau vulkanik di dekat Sisilia, secara resmi memegang rekor dunia Guinness sebagai gunung berapi yang terus-menerus meletus. Gunung ini telah menampilkan pertunjukan yang berapi-api selama lebih dari 2.400 tahun berturut-turut. Para pelaut kuno menjulukinya sebagai mercusuar Mediterania. Sebagian besar waktu, Stromboli hanya memuntahkan percikan api, tapi sesekali gunung ini menyemburkan aliran lava atau menyemburkan air mancur yang cukup tinggi. Kadang-kadang kamu mungkin juga akan melihat semburan uap panas. Lebih dari 200 juta tahun yang lalu, dunia mengalami perubahan besar dengan tidak hanya satu, tidak hanya dua, tetapi 4 letusan gunung berapi besar yang mengubahnya. Semuanya terjadi di Rangelia, sebongkah besar tanah yang dulunya merupakan gunung berapi supermasif yang membentang di wilayah yang sekarang disebut British Columbia dan Alaska. Aktivitas vulkanik ini mungkin telah membantu dinosaurus tumbuh dari makhluk seukuran kucing menjadi raksasa seperti yang kita lihat di Jurassic Park. Hal ini memulai musim hujan selama 2 juta tahun dalam episode Carnian Pluvial, dan hal ini membuat seluruh dunia menjadi panas dan lembab dan dinosaurus menyukainya. Para peneliti menggali jauh ke dalam lapisan sedimen di bawah danau kuno di Tiongkok. Untuk mengungkap rahasia ini, mereka menemukan jejak abu vulkanik dan merkuri, tanda-tanda yang jelas dari letusan dahsyat tersebut. Ada jejak karbon yang menunjukkan lonjakan besar dalam tingkat karbon dioksida, membuat atmosfer menjadi panas dan hujan turun. Itu semua terjadi dalam 4 denyut terpisah, masing-masing dipicu oleh ledakan gunung berapi yang dahsyat. Ada sebuah tempat di sebuah taman nasional yang tidak terlalu jauh dari Sydney, Australia, di mana api telah berkobar di bawah tanah selama setidaknya 6.000 tahun. Mereka menyebutnya Burning Mountain, dan ini adalah kebakaran lapisan batu bara yang membakar lapisan batu bara di bawah permukaan bumi. Begitu kebakaran bawah tanah ini dimulai, hampir tidak mungkin untuk dipadamkan. Bola api ini memiliki lebar hingga 9 meter dan sangat panas, tetapi tidak ada nyala api, hanya membara. Api telah merambat dengan kecepatan sekitar 1 meter per tahun. Seorang petani lokal pertama kali melihatnya pada abad ke-19 dan mengira itu adalah gunung berapi. Orang-orang yang tinggal di sini selama berabad-abad percaya bahwa tempat ini suci. Mereka telah menggunakannya untuk memasak, membuat alat kerajinan, dan mengatakan bahwa itu berawal dari air mata seorang janda atau obor seorang pahlawan. Tapi para ahli berpendapat bahwa itu bisa saja sambaran petir atau batu bara yang memanas seperti barbeque di musim panas karena interaksi dengan oksigen. Ada yang mengatakan bahwa gunung ini mungkin telah terbakar sejak sebelum dinosaurus berkeliaran di bumi. Tidak ada yang tahu persis berapa lama gunung ini akan terbakar atau ke arah mana gunung ini akan bergerak. Saat ini, batu bara memiliki cukup oksigen untuk terbakar selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun tanpa campur tangan manusia. Api memanaskan gunung ini seperti oven raksasa, membuatnya retak dan hancur, mengundang lebih banyak oksigen untuk dimakan.
Bahkan jika manusia memutuskan untuk mengambil tindakan, kebakaran lapisan batu bara ini membutuhkan banyak sekali air serta nitrogen cair untuk menjinakkannya. Beberapa tahun yang lalu, para penjelajah menyadari bahwa bara api merambat mendekati tebing yang menghadap ke sungai kecil. Tergantung pada apa yang diputuskan oleh lapisan batu bara tersebut selanjutnya, kita dapat melihat beberapa perubahan dramatis di sini dalam beberapa dekade mendatang. Bisa jadi akan ada api yang jauh lebih panas, atau lapisan batu bara itu akan semakin dalam, padam, dan membara.